Sinemik Indonesia, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas breakdown dari trailer Avengers Doomsday. Oke, sebelum menyimak, ya kita tonton dulu aja trailer seperti apa. Something's coming. Something we may not be able to deter. Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision. I've fought with many warriors in my time. They were far stronger than all of us put together, and they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Everything that they sacrifice will be for nothing if we do not stand together. Put aside your petty squabbles. Presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. But mark my words. We're going to need a miracle. Hey, pal. It's not possible. Wow, luar biasa Avengers Doomsday trailer. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak tahu ujung pangkal dan asal usulnya, sebenarnya Dr. Doom itu siapa dan juga mungkin Avengers Doomsday ini akan menceritakan tentang apa. Oke, gue bakal bahas singkat aja ya. Dr. Doom ini sendiri adalah seorang penyihir dan dia di event kali ini, di Avengers Doomsday ini, ya terbit 18 Desember 2026. Gue udah gak sabar sih menantikannya. Jadi film ini akan menceritakan tentang kehadiran seorang karakter bernama Dr. Doom, seorang penyihir di mana dia akhirnya ujung-ujungnya dia bisa mencuri kekuatan dari akhirnya Dr. Doom sendiri ujungnya bisa mencuri kekuatan dari Beyonder yang finalnya menciptakan sebuah event bernama Secret Wars. Tapi itu bukan sekarang, itu masih nanti. Nah, jadi Doomsday ini menceritakan kehadiran Dr. Doom di mana Dr. Doom ingin menjadi pahlawan, tanda kutip pahlawan, untuk menyelamatkan multiverse yang sudah diacak-acak sana-sini dengan berbagai event. Contohnya, event Endgame ketika Avengers melawan hukum alam udah dijadikan sama Thanos, di Endgame malah diputar balik, jadi dibalikin lagi orang-orangnya. Yang kedua, event kemunculan Tiamut di Celestial Eternals yang gak jadi muncul. Terus juga event ketika Doctor Strange menggunakan spell untuk orang-orang jadi lupa siapa itu Peter Parker. Jadi itu banyak sekali kejadian-kejadian sejenis itu yang merusak tatanan multiverse, termasuk kemunculan Kang, matinya Kang the Conqueror, lalu juga matinya He Who Remains, dan masih banyak lagi. Nah, terus kita akan breakdown lebih tepatnya sebenarnya apa sih Doomsday ini. Nah, kita langsung mulai aja ya. Jadi pertama, kita bisa lihat ada pelang sekolah ya. Tepatnya kalau sekolah-sekolah di barat ada pelang kayu gitu, biasanya plakat bernama Xavier School. Di sini adalah sekolah yang didirikan oleh Charles Xavier atau Profesor X. Dan di sini kenapa bisa roboh dan udah hancur berantakan? Karena di Avengers Doomsday ini akan menceritakan
perbenturan ya, lebih tepatnya perbenturan antara universe Earth 616 dengan universe-nya X-Men atau universe-nya mutan. Jadi ada sebuah kesalahpahaman dan adu domba yang dilakukan Dr. Doom di mana para mutan mengira Earth 616 ingin menghancurkan universe mereka dan sebaliknya. Dan di sini baku hantamnya bakal seru karena X-Men akhirnya bertarung dengan orang-orang yang ada di Earth. Something's coming. Di sini Charles Xavier atau Profesor X menyaksikan meteor ya, ledakan besar ketika terjadi inversion antara universe. Something we may not be able to deter before this day Inilah is done. sang legend Robert Downey Jr. aka Iron Man kalau dulu ya. Sekarang juga bukan Iron Man, tapi sekarang munculnya sebagai Victor Von Doom atau Dr. Doom. We shall be faced with an unthinkable decision. Oh, ini adalah gedung Avengers baru yang sekarang dikuasai atau digunakan oleh Thunderbolts atau The New Avengers, yaitu Yelena. I've fought with many warriors in my time. Si Reed Richards nongol di gedungnya Avengers karena kalau teman-teman lihat post kreditnya film Thunderbolt, di akhir situ ada roketnya Fantastic Four yang nyasar ke Earth 616 karena universe sudah hancur akibat event dari Galactus. Jadi mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari kejaran Galactus, lalu Silver Surfer juga untungnya membantu ya. Dan di sini nyasar untuk minta tolong ke Earth 616. Dengan Sam Wilson aka Falcon aka Captain America yang baru. Lalu ada Bucky Barnes yaitu Winter Soldier dan juga ada Scott Lang aka Ant-Man. You're far stronger Bukan hanya mereka bertiga, than all of us. Chris Hemsworth ya memerankan Thor dan juga ada Thunderbolt pastinya, ada Yelena, ada Ghost dan lain-lain. Nah di sini yang appreciate-nya adalah Thor-nya sini yang mode brotot ya, bukan mode Thor yang gendut yang minum cola dan makan burger itu. Us put Dia together, memegang Stormbreaker. and they died. Muncul juga Namor dan juga Shuri aka Black Panther yang terbaru. Keterlibatan dua karakter ini akan bombastis karena sebelumnya berkelahi dan akhirnya di sini menemukan jalan tengah walaupun sering terjadi. They died facing enemies and threats that scared me far less Thor siap bertarung dengan sang legenda Dr. Doom dengan Stormbreaker-nya. than this one. Ada Gambit bertarung dengan Shang-Chi ya. Sini seru banget sih karena kesalahpahaman yang tadi gue bilang, saling serang, saling tuduh, saling tipu, saling curiga. Apakah kalian ingin menghancurkan kami atau kami ingin menghancurkan kalian? Jadi bolak-balik. Tipu daya yang seru ini akhirnya menghasilkan pertarungan-pertarungan. Siapa Gambit itu sebenarnya karakter yang sudah pernah muncul di film Deadpool and the Wolverine sebelumnya. Cassandra Nova ya. Everything that they sacrificed Jagoan kita nih, aka Loki, TVA, sang God of Stories. Nah, peran Loki di sini juga bakal seru. Kenapa? Karena ketika nanti ujungnya masuk ke Secret Wars, peran dia sangat penting dan will be for nothing if we do not stand together. Baku dan orang-orang Wakanda petarungnya akhirnya bisa bertemu dengan Ben dan juga bertemu dengan Susan Storm. Nah, di sini ketemu Fantastic Four lah. Put us Dan di sini aside your petty squabbles. bertarung ada dua. Presume nothing except this. If you return, Juga adenya. Di sini Scott Lang dan anaknya itu Casey Lang you will return as brothers and sisters. dengan si Shuri ya akhirnya berpamitan dan bersiap-siap bertempur. Mark my words. Seru karena di sini karakter-karakter yang tadinya musuh tanda kutip ya, musuh dan juga villain seperti Namor dan juga karakter lain bisa terlibat pertarungan seru yang akhirnya mereka
ada bersatunya sih. Nah, di sini nanti gue nggak tahu nih, apakah Kang the Conqueror akan nantinya muncul di Secret Wars atau enggak. Karena seperti yang kita tahu, beberapa tahun sebelum ini kasusnya pemerannya itu eh, sedikit bermasalah ya, bermasalah dengan hukum. Jadi kita nggak tahu nih apakah nanti di film Secret Wars akan dimunculkan atau enggak. Bayangin si penyihir gempor ini ya, si Victor Von Doom aka Dr. Doom. Bayangin aja Stormbreaker, senjata yang sekuat itu, yang bisa nangkis kekuatan 6 Infinity Stone ya. Segacor itu, segampang itu dia tangkis dengan 2 jari. Kalau teman-teman nonton anime, mungkin ya, yang masih ada nonton anime, kalau kalian tahu Bleach, nah itu sama seperti kejadian ketika Sasuke Aizen menangkap bangkai Ichigo yang lagi gacor-gacornya dengan 2 jari. Kasarnya ketika kalian punya kemampuan atau jurus pamungkas, ditangkis gitu aja dengan 2 jari. Se-OP itu, bayangin. Thor-nya di sini tuh mode gacor ya, mode prima yang badannya berotot, yang benar-benar pakai Stormbreaker rata kanan, bukan Thor yang gendut atau yang malas-malasan kayak di Endgame itu. Ternyata ini versi prime lah. Dan ini kan post event dari yang sudah melawan Gore the God Butcher ya. Jadi di sini Thor-nya udah versi yang gacor lah, yang rata kanan lah. Segampang itu ditangkis sama Dr. Doom. We're going to need a miracle. Nah, di penutup nih ada hal yang unik. Hey, pal. It's not possible. Di sini kita bertemu dengan Chris Evans, aka Captain Rogers ya, Steve Rogers. Memerankan, gua nggak tahu nih siapa, Captain America bisa, Captain Hydra bisa, bisa juga Nomad atau karakter yang lain yang random, atau mungkin Captain America dari universe lain, kita nggak tahu. Karena banyak sekali spekulasi yang menyebut apakah ini Captain America, apakah ini Captain America beneran yang di Earth 616, either dia pakai time manipulative, dia bisa nyelip atau gimana, ataukah ini varian, ataukah ini Captain Hydra. Nah, Captain Hydra buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin gue cerita sedikit. Captain Hydra itu adalah seorang karakter yang tukeran. Ibarat kalau kalian tahu Winter Soldiers, Bucky Barnes yang nyemplung ke jurang, lalu diculik dan dicuci otak sama Hydra. Nah, ini dibalik kejadiannya seolah-olah si Captain America yang mengalami hal tersebut. Akhirnya dicuci otak, diculik, dan akhirnya jadilah Captain Hydra. Seperti itu guys. Ada yang mengira orang ini adalah Captain Hydra. Gua nggak tahu. Nah, kalian tebak-tebak aja sebenarnya orang ini itu siapa. Mungkin kalian bisa komen di bawah dan bisa paparkan pendapat kalian siapa sebenarnya orang ini. Oh ya, satu lagi. Dari gaya rambutnya, kumisnya, brewoknya segala macam, ini kayak siapa ya? Kayak pernah ngeliat sih gue sebenarnya. Kayak familiar, mirip siapa gitu. Mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Kayak mirip seseorang, mirip someone. Gimana sih nanti ya pas Secret Wars, bayangin. Itu semua karakter muncul sekaligus, baku hantam perang di event namanya Secret Wars ya. Gacor sih itu, Battlefield. Nah. Oke, begitu aja teman-teman. Pembahasan singkat kita tentang Avengers Doomsday trailer yang terbaru. Paparkan pendapat kalian di kolom komentar, siapa orang itu yang tadi megang palunya Thor, dan adegan-adegan lainnya mungkin yang kalian bisa lebih detail memaparkan pendapat kalian, komen aja di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya Cinemik Indonesia.